Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembahasan ulangan IPA minggu lalu yang telah dimasukkan di Google Classroom. Jadi kita mulai dari nomor pertama. Nomor pertama itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan gaya. Terus jawabannya adalah 20 poin. Nah, gaya ini apa? Gaya itu adalah kata kuncinya adalah ada tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan antara dua buah benda atau lebih. Jadi kata kuncinya di sini harus ada tarikan, ada dorongan, ada dua buah benda atau lebih. Nah, ini bisa ditambahkan sehingga menyebabkan perubahan. Nah, perubahannya itu macam-macam. Ada perubahan benda, perubahan bentuk, perubahan kecepatan, perubahan arah. Jadi menyebabkan perubahannya bisa ada yang berubah arah, ada yang berubah bentuk, ada yang berubah kecepatan. Bentar, Bapak geser dulu. Nah, gitu dong, kecepatan. Nah, ini adalah pengertian dari gaya. Jadi kalau misalnya kalian jawabannya seperti ini, berarti nilainya sudah dapat poinnya 20. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 1. Sekarang nomor 2 di sini. Ada pertanyaannya nomor 2, apakah yang dimaksud dengan gaya normal? Nah, gaya normal itu adalah ini gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda. Jadi adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda. Kalau misalnya ada benda permukaannya begini, berarti arah gaya normalnya harus tegak lurus, berarti arahnya ke sana. Kalau misalnya ada bendanya miring begini, nah ini berarti harus arahnya ke sana. Itu adalah gaya normal. Jadi gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang permukaannya, termasuk tergantung permukaannya bentuknya seperti apa. Oke, itu adalah gaya normal. Nomor 3, sebutkan bunyi hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 adalah ini tentang resultan gaya. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda diam. Bentar, Bapak geser. Benda diam akan tetap diam, sedangkan kalau benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan rendah. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 3 tentang hukum Newton 1. Jadi resultan gaya sama dengan 0, atau disebutnya kalau dilambangkan sigma F sama dengan 0. Oke, itu nomor 3. Untuk nomor 4, jelaskan bunyi hukum Newton 3 dan sebutkan dua contohnya.
Oke, sini. Nomor 4 itu tentang hukum Newton. Bentar, kita hapus dulu. Nomor 4 tentang hukum Newton 3. Nah, isinya bunyinya adalah hukum, disebutnya hukum aksi reaksi. Gitu. Atau kalau misalnya disebutnya gini, benda yang memberikan harus ya. Oke. Benda yang memberikan gaya akan menerima gaya ini akan menerima gaya dengan besar yang sama. Nah, itu hukum aksi reaksi, atau biasanya disebutnya gini, sigma F1 itu sama dengan min sigma F2. Ini sama, ini adalah bunyi dari hukum Newton 3. Nah, terus contohnya gimana? Nah, contoh hukum aksi reaksi. Contohnya pertama adalah roket, yang kedua menendang bola, terus bisa memukul bola juga, terus ada menendang tembok, mendorong tembok, itu juga sama. Oke. Ini adalah bunyi dari hukum Newton 3. Jawaban nomor 4. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, perhatikan di sini. Geser dulu kali ya. Ada di sini. Bentar. Ini tadi pertanyaan nomor 4. Nih, kita pindah ini. Ini nomor 4. Bentar aja masuk. Oh, nah. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 4. Company gaming. Oke, jawaban nomor 4 itu. Coba geser ke sini. Digit Dwi. Kok siapa tadi company gaming siapa? Company gaming siapa ya? Sigit. Oke, Sigit sama company gaming. Ini Bapak lagi membahas soal ulangannya kemarin. Oke, ini bentar. Ini Bapak pindahin ke sini tadi hukum Newton 3, jawaban nomor 4. Ya biasanya kan begitu.
Sekarang nomor 5. Kita bahas nomor 5. 5 kita kebarin. Oke. Di nomor 5 ini ditanya adalah tentukan arah dan besar resultan gaya. Nah, pertama kita lihat dulu patokannya adalah F1 nya. F1 nya arahnya kemana? F1 kan ini ya, F1 arahnya ke kanan. Sebentar ada masuk Gaming Ninja. Oke, jadi F1 nya arahnya kan ke kanan. Kalau ke kanan berarti kanannya positif. Berarti gini, F1 arahnya ke kanan, berarti resultan gayanya atau sigma ini lagi kacau sinyalnya. Oke, resultan gaya berarti F1 nya kita tandakan sebagai positif, berarti ke kanan. Ke kanan itu berarti positif. Berarti F1 ditambah F2 arahnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri tandanya minus. Aduh, ini hapusannya. Yang positif hamil katanya selama lockdown berlangsung. Oh, tadi yang disebutkan pasang positif hamil. Oh, F1, F2 nya karena arahnya ke kiri jadi dikurangin F2, F3 nya arahnya ke kanan berarti ditambah F3. F1 dikurang F2 ditambah F3, berarti F1 nya adalah 30, terus dikurang 25, terus ditambah 18, berarti ini 5 ya. Ini 30 dikurang 25 hasilnya 5 ditambah 18 hasilnya 23. Nah, karena hasilnya positif 23 berarti arahnya ke kanan. Ini adalah jawaban nomor 5. Oke, kita ganti lagi untuk nomor 6. Nomor 6 itu yang ditanya adalah sigma resultan gaya yang paling besar. Kita cari dulu yang di huruf A. Yang di huruf A itu resultan gayanya kita cari F1 nya. F1 nya ke kanan berarti 20, F2 nya ke kiri berarti dikurang 14, terus F3 nya ke kanan lagi berarti ditambah 10, berarti ini 6 ditambah 10 sama dengan 16. Ini yang A. Yang B kita lihat di sini. F1 nya adalah ke kiri, berarti F1 nya resultannya adalah F1 nya ke kiri itu berarti 30. Berarti kalau ke kiri itu positif. F2 nya ke kiri sama dengan F1 berarti ditambah 18. F3 nya ke kanan. Nah, F3 nya ke kanan berlawanan dengan F1 makanya dikurang. Berarti di sini 48 dikurang 25 sama dengan 23. Ini yang B nya. Bapak geser ke atas. Sekarang bagian yang C, resultan gayanya. F1 nya kita lihat, F1 nya ke kanan berarti yang ke kanan nanti positif. Ke kanan 58. F2 nya ke kiri berarti berlawanan, ini dikurang. F3 nya ke kiri berlawanan juga berarti dikurang juga. Jadi ini 47 dikurang 28 hasilnya 19. Ini yang D, yang C sorry. Sekarang yang terakhir D, resultan gayanya F1 nya adalah ke kiri 24,
S2 nya ke kanan berarti dikurang karena berlawanan dengan S1 nya. S3 nya ke kanan dikurang lagi 20, berarti 1 dikurang 20 sama dengan minus 90. Nah, kalau ditanya yang punya resultan gaya yang paling besar, bentar, ini 19 sama minus 19 ini sama besar, cuma arahnya yang beda. Jadi ada plus minusnya itu nggak masalah, ini sama besar. Yang paling besar adalah yang 23, ini yang paling besar, berarti jawabannya adalah yang paling besar adalah yang B. Itu jawaban nomor 6. Untuk nomor 7 perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, nomor 7 besaran vektor pada besaran skalar. Nah, kalau vektor itu tergantung sama arah atau ada arahnya. Sedangkan kalau skalar sebentar nih, ini ada arahnya. Vektor itu ada arahnya. Contohnya vektor itu adalah kecepatan. Sedangkan kalau skalar itu di sini adalah kelajuan. Contohnya. Dan di sini kalau vektor itu adalah perpindahan. Kalau misalnya skalar itu adalah jarak. Nah, itu adalah perbedaan antara vektor dan skalar. Oke, nomor 8. Nomor 8 kita lihat di sini soalnya. Seorang pengemudi ojek online mengantar penumpang ke beberapa tempat. Nomor 8 itu pertanyaannya yang ditanya adalah jarak. Kalau yang ditanya jarak itu berarti semuanya dihitung. Kalau jarak berarti jarak A dan jarak A ke B, berarti AB itu nanti ditambah BC ditambah AB ditambah BC ditambah CD. A ke B itu 42, B ke C itu 23, terus ke D itu 39. Jadi ini adalah jarak, semuanya dihitung. Ini tambah ini berarti di sini ada 65 ditambah 39, jawabannya berarti 104. Nah, kalau yang ditanya perpindahan sesuai arahnya, AB itu ke kanan berarti DC itu ke kanan, CD yang berbalik arah berarti dikurang. Berarti jawabannya 42 ditambah 23 dikurang 39. Berarti ini 65 dikurang 39, jawabannya adalah 15,6526. Ini adalah jawaban nomor 8. Oke, terakhir nomor 9. Nomor 9, sebuah mobil berlaju dengan kelajuan K-nya sama dengan 80 km per jam. Waktunya adalah 1 jam 30 menit. Atau dengan kata lain ini 1,5 jam, biar mudah kita jadikan dia jam. Yang ditanya adalah J. Kalau kita ingat segitiga yang di atas ya, segitiga Jokowi, berarti J itu di atas. J itu adalah K dikali W. Oke, K dikali W, K nya adalah 80, W nya 1,5. Setengah dari 80 itu 40, berarti 80 tambah 40 itu 120 km. Ini adalah jawaban. Baik, itu adalah pembahasan ulangan yang ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.